Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Rahalfi, selaku host pada program podcast perdana The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia. Pada episode perdana ini, kami akan membahas seputar pengenalan lembaga The Tax Law Center yang dimana sebenarnya sudah pernah dibahas di kanal YouTube UMI sendiri. Tapi kami ingin membahas lebih jauh tentang bagaimana kedepannya The Tax Law Center yang akan dibersamai langsung oleh Bapak Direktur kami, Direktur The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia, dan juga selaku founder dari Fiska Group, Bapak Dr. Aswar Amiruddin. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya, makasih sudah diundang di rumah sendiri. Baik. Oke, baik Pak. Tanpa berlama-lama kita akan masuk pada inti podcast. Oke. Baik Pak, menyimak sedikit pembahasan podcast Tax Law Center di kanal YouTube UMI. Sebenarnya di Tax Law Center ini bisa disimpulkan lahir atas dasar keresahan ya Pak, sebuah keresahan lah. Karena yang dimana regulasi perpajakan dibuat penyusunan perundang-undangan itu semestinya melalui proses kajian yang jauh melibatkan sektor akademisi. Nah, bisa mungkin diceritakan Pak, bagaimana pusat kajian The Tax Law Center ini akan berjalan ke depannya? Ya, jadi The Tax Law Center UMI itu sendiri hadir ya, jadi hadir sebagai suatu pusat kajian perpajakan ya. Okay. Jadi pada saat kita berbicara perpajakan, berarti kita berbicara sesuatu yang lebih luas ya, jadi multidisiplin ya, multifaset. Jadi Tax Law Center ini bertujuan untuk memberikan insight ya, insight dari sisi akademisi dengan kajian-kajian ya. Tujuannya agar insight ini bisa membantu pemerintah. Oke. Ya, membantu pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif ya, karena biasanya dalam penyusunan ada meaningful participation yang biasanya diadakan oleh pemerintah ya. Kalau di pajak berarti kita berbicara di Kementerian Keuangan ya, di Direktorat Jenderal Pajak itu ada mekanisme meaningful participation di mana para stakeholder ya, para pihak yang nanti akan terpengaruh oleh peraturan perundang-undangan ini dipanggil. Biasanya ada dari asosiasi pengusaha, ada dari asosiasi konsultan pajak ya. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin selama ini berdasarkan pengalaman saya yang masih perlu ditambahkan. Ya, ditambahkan dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini pasti kajian akademik pasti sudah dibuat oleh DJP sendiri, tapi dari kita sebagai akademisi ya, yang memahami teori-teori yang melandasi peraturan perundang-undangan, maka kita harapannya dengan adanya Tax Law Center ini bisa kedepannya berkontribusi ya. Berkontribusi memberikan insight kepada pemerintah khususnya terkait perpajakan, baik dari peraturan perundang-undangan perpajakan, kajian ekonomi ya. Itu nanti harapannya ke depan nanti dari Tax Law Center ini sendiri. Jadi seperti itu ya Pak. Nah, di luar sana kan sudah banyak pusat studi hukum secara umum lah, in general. Nah, secara struktural dan fokus kajian, apa yang sebenarnya membuat The Tax Law Center UMI ini memiliki distingsi perbedaan yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan lembaga riset lainnya, Pak? Ya, sebagai lembaga riset, ya, sebagai pusat kajian, kita mengedepankan pemahaman atau pemikiran yang lebih komprehensif ya. Jadi untuk memahami pajak ini sendiri, berarti kita harus membuka
membuka diri kita ya untuk bisa mempelajari aspek-aspek dari perpajakan itu sendiri. Ya. Nah, karena walaupun ini namanya The Tax Law Center, tapi kajian perpajakannya itu harus kita buat secara menyeluruh. Jadi ada aspek ekonominya, ada aspek bisnisnya, ada aspek keuangannya, ada accountingnya, ada aspek administrasinya. Jadi kita harapkan dengan pusat kajian yang lebih komprehensif, yang di mana tenaga atau tim relawan dan tim penelaannya di sini itu ada dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Muslim Indonesia sendiri. Ya. Sehingga kajian yang kita buat ke depannya nanti diharapkan ini bisa digunakan oleh pemerintah, bisa menjadi masukan bagi asosiasi konsultan pajak ataupun asosiasi pengusaha. Seperti itu ya Pak. Distingsinya kayak perbedaan-perbedaan yang sama sekali tidak. Jadi nanti lebih menyeluruh ya. Jadi pada saat kita mengkaji contoh nih, suatu peraturan Menteri Keuangan terkait masalah contoh pengenaan PPh final atas omset tertentu, nanti kita akan melihat kajian ekonomisnya kenapa peraturan Menteri Keuangan ini dianggap menjadi suatu polemik ya bagi masyarakat karena mungkin tidak tersampaikan literasinya dan juga tidak tersampaikan dasar-dasarnya atau teori yang kemungkinan digunakan pada saat menyusun peraturan tersebut. Nah, itu yang kita akan coba kaji di The Tax Law Center itu ya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Sebagai direktur, bagaimana Bapak memetakan urgensi keberadaan lembaga ini, begitu ya, kayak khususnya dalam respon dinamika ekonomi digital dan reformasi perpajakan yang sedang masif di Indonesia saat ini, Pak? Sebagai bagian dari institusi pendidikan ya, jadi kita berada di bawah Universitas Muslim Indonesia. Sebagai pusat kajian, kita harus tanggap ya terhadap perkembangan yang sedang terjadi. Jadi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, ini sangat responsif terhadap perubahan yang terjadi, baik secara global maupun dari global itu berimpact atau berdampak bagi iklim bisnis di Indonesia. Jadi banyak bentuk-bentuk transaksi, proses bisnis yang tadinya tidak diatur di dalam regulasi perpajakan. Nah, inilah yang ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak ini sehingga menimbulkan regulasi-regulasi perpajakan yang baru. Nah, regulasi perpajakan yang baru ini sangat penting sebenarnya untuk bisa disosialisasikan. Ya, sebelum menjadi suatu peraturan, sebelum menjadi suatu peraturan pelaksanaan, ini sebaiknya dilakukan sosialisasi, ya, apa yang mendasari peraturan tersebut. Nah, ini ya mungkin ke depannya kita di Tax Law Center ini dapat memberikan sumbangsih, ya, berupa kajian, berupa hasil penelitian yang diharapkan nanti bisa membantu literasi perpajakan dari masyarakat ya, khususnya wajib pajak itu sendiri, sehingga wajib pajak itu menjadi lebih paham nih kenapa ada aturan yang seperti ini, dasarnya seperti ini. Nah, itu yang akan kita coba buat kajiannya di Tax Law Center ini. Oke, Pak. Jadi kayak semacam kayak kita kajikan di orang-orang yang relevan supaya bisa lebih memahami sebenarnya apa peraturan yang terbaru, ya, bagaimana mengartikan, menginterpretasikan atau menanggapi atau menyikapi, bahkan nanti untuk bisa membuat perencanaan pajak yang kira-kira bisa tetap sesuai dengan peraturan, tapi juga bisa membantu wajib pajak menyesuaikan dengan kondisi bisnisnya mereka. Next question, Pak. Ini agak ini sih, karena menyinggung sedikit keterlibatan akademis dalam kebijakan publik begitu, Pak. Nah, pertanyaan itu kayak sering ada kritik bahwa hasil riset kampus itu hanya
berakhir sebagai tumpukan di perpustakaan, Pak. Nah, bagaimana The Tax Law Center UMI ini memastikan bahwa hasil kajian hukum perpajakan yang Bapak pimpin nanti benar-benar memiliki daya tawar dan didengar oleh para regulator gitu, Pak? Jadi harapan kita tidak terlalu muluk-muluk ya. Jadi tujuannya karena kita berada di institusi pendidikan ya bagaimana bisa meningkatkan pengetahuan dari mahasiswa kita sendiri ya, khususnya di Universitas Muslim Indonesia untuk bisa tanggap terhadap peraturan perpajakan dan kedepannya bisa berpartisipasi ya di bidang perpajakan ya, baik sebagai kuasa hukum, baik sebagai suatu akuntan, seorang akuntan yang berada di perusahaan yang mengurus permasalahan perpajakan. Nah, pasti kita akan lebih aktif ya untuk menggunakan kemajuan teknologi seperti sekarang ya, supaya bisa membuat hasil riset kita itu bisa terpapar dan dilihat oleh orang banyak dan mengedukasi lah, Pak. Bisa mengedukasi dan juga tentu The Tax Law Center ini akan melakukan kerjasama ya. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia pusat ya, dari AKP2I pusat, salah satu asosiasi konsultan pajak yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita akan bertukar hasil riset, kajian penelitian dan pengembangan di sana. Saya sendiri di AKP2 Pusat itu sebagai kepala divisi kajian penelitian dan pengembangan. Jadi di pengurus pusat AKP2. Jadi kita akan melakukan riset bersama. Ya, riset bersama terkait mengenai peraturan atau norma yang baru. Jadi dari Tax Law Center akan memberikan gambaran secara teoritis, di lapangan AKP2I atau Asosiasi Konsultan Pajak akan memberikan respon yang terjadi di lapangan sekarang seperti apa, sehingga kita bisa menyusun suatu bentuk hasil penelitian yang mungkin bisa jadi paper yang bisa kita akan publish ya. Dan juga akan kita berikan tembusan ke regulator ya, khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jangan sampai hasil riset itu tinggal gitu kan. Jadi kita akan melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat kajian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan komprehensif, dan kita akan buat papernya, bahkan kita akan susun dalam bentuk jurnal. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, selain aspek riset murni, ini menyinggung lagi soal kegiatan aktivitas utamanya Tax Law Center lah, kayak meriset kan, Pak, kayak gitu. Nah, selain aspek riset murni, apakah ada rencana program konkret yang menyentuh pengabdian masyarakat seperti advokasi hukum perpajakan bagi pelaku UMKM atau sektor usaha lokal yang seringkali buta akan hak-hak hukum perpajakannya begitu, Pak? Jadi kayak masih tidak paham soal apa sebenarnya perpajakan begitu. Jadi untuk memahami perpajakan kan itu memang agak butuh waktu ya. Takes time untuk seseorang yang betul-betul tidak aware tentang pajak itu bisa kemudian paham dan bahkan bisa nanti ke depannya menjadi orang yang in charge di suatu tempat ya, baik di perusahaan atau di institusinya. Ya, ke depannya kita The Tax Law Center selain sosialisasi melalui webinar yang telah kami beberapa kali lakukan, bantuan hukum ya, apabila ada yang memerlukan advokasi, ada yang memerlukan konsultasi, jadi kita akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita akan membantu mencoba mengkaji, memberikan masukan, memberikan bantuan, memberikan legal opinion kepada mereka. Tentu saja tujuannya untuk menegakkan bagaimana sebenarnya hukum pajak itu. Jadi tidak sifatnya tidak akan bersifat nilai bisnis ya. Jadi kita betul-betul akan membantu memberikan tanggapan ya,
memberikan masukan kepada wajib pajak yang memerlukan bantuan. Kemudian secara jangka panjang kita The Tax Law Center sebagai bagian dari Universitas Muslim Indonesia akan menyelenggarakan program brevet ya. Jadi program brevet AB, di mana di program brevet AB ini akan menjadi hal yang sangat penting saat ini. Karena ada regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PMK, PMK 44 ya, nomor 44 tahun 2026, yang baru saja diterbitkan. Jadi PMK 44 ini memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai kuasa pajak. Jadi kuasa pajak ini adalah pihak selain dari wajib pajak yang diberikan izin ya untuk bisa membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, di mana kuasa pajak ini terdiri dari konsultan pajak, pihak lain, dan ada dari keluarga. Nah, kita akan berbicara di dua hal ini. Brevet itu diperlukan untuk memberikan pengetahuan awal bagi mahasiswa ataupun profesional yang ingin mempelajari pajak secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya untuk menjadi konsultan pajak, dia harus mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Namun ke depannya melalui PMK ini diatur bahwa selain manajemen atau selain direksi, staf keuangan atau staf pajak yang ada di dalam suatu perusahaan itu harus bisa memiliki surat keterangan terdaftar. Di mana surat keterangan terdaftar ini dapat digunakan bagi orang tersebut atau pihak lain tersebut untuk mendapatkan surat kuasa khusus dari wajib pajak. Bagaimana caranya supaya mereka memiliki kompetensi, maka kemudian brevet ini menjadi hal yang penting. Sehingga kami nanti, kita di Tax Law Center nanti akan menyelenggarakan brevet ini bagi mahasiswa atau bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki tenaga keuangan atau tenaga perpajakan di dalam perusahaannya untuk bisa memiliki kompetensi. Dan dengan kompetensi itu tadi bisa untuk mewakili dari perusahaannya atau institusinya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Ternyata brevet semenarik itu ya Pak. Sangat penting ya, dengan adanya PMK ini, kehadiran brevet itu sangat penting karena itu adalah sebagai jalan pertama untuk membuktikan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Karena proses brevet itu ada pelatihan, ada proses pembelajaran, kemudian ada proses ujian sehingga mendapatkan nilai dan sertifikat. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan brevet ini kayak semacam di luar sana dan terkhusus juga mahasiswa yang ingin mengupgrade CV dan memiliki skill baru kayak begitu. Jadi kayak tidak ada alasan buat repot dan tidak punya waktu. Amankan kotanya sekarang dan jadilah ahli pajak yang diincar industri Pak, kayak gitu mungkin buat brevetnya. Nah, next question Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup sesi podcast kita hari ini. Dan ini bisa dikatakan last but not least lah, kayak karena ini salah satu bagian yang sangat sensitif, krusial dalam pandangan masyarakat keseluruhan. Salah satu keresahan publik, orang-orang enggan membayar pajak dan menurut saya juga ini menjadi salah satu faktor kurangnya literasi pajak, kesadaran pajak di Indonesia karena maraknya oknum pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara, yang dimana notabene anggaran tersebut hasil dari pajak sendiri Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak dalam opini tersebut? Apakah Bapak sepakat dengan statement barusan, dan bagaimana semestinya kita menyikapi dalam sudut pandang awam? Jadi saya tanggapi dulu dari pertanyaannya ya, bahwa
literasi pajak itu sebenarnya adalah kewajiban kita semua. Oke. Jadi kewajiban kita semua untuk bisa memahami apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara sekaligus wajib pajak. Ya. Jadi DJP atau Kementerian Keuangan atau gubernur atau wali kota yang bertindak sebagai pemungut pajak ya atau pengumpul pajak. Nah, ini sebenarnya memiliki tugas tambahan untuk memberikan tambahan literasi kepada masyarakat. Ya. Ya, jadi menurut saya kewajiban pajak itu melekat pada diri kita sebagai warga negara. Jadi terlepas ada tindakan penyelewengan, ya ada pemanfaatan anggaran negara yang notabene tadi hasilnya itu dihasilkan dari penerimaan pajak, PNBP. Nah, ini sebenarnya kan tadi menurut Adit ya, ini merupakan hal yang membuat masyarakat itu kepatuhan pajak sukarelanya atau voluntary compliance itu rendah. Ya. Nah, kalau saya sendiri beranggapan seperti ini. Oke. Kita sebagai warga negara sekaligus wajib pajak memiliki kewajiban. Oke. Dan kewajiban kita itu tadi itu melekat pada kita. Kan kita sendiri. Nah, kewajiban tambahannya kita adalah bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran tadi. Iya. Jadi jangan sampai kita tidak menyelesaikan kewajiban utamanya kita hanya karena kita melihat ada ketimpangan, ada pelanggaran hukum ya yang terjadi. Jadi tugasnya kita juga ke depannya di Tax Law Center untuk menyampaikan kepada masyarakat juga secara luas bahwa negara kita butuh penerimaan ya. Kita sebagai warga negara wajib ya untuk menjalankan kewajiban kita. Dan juga tambahannya kita harus membantu pemerintah untuk mengawasi penggunaan anggaran. Jadi jangan kita bersikap skeptis betul, Pak, terhadap pemerintah karena pemerintah butuh bantuan kita saat ini. Ya, bagaimana menjalankan negara kita kalau penerimaan negara kita itu berkurang. Cuman untuk meningkatkan voluntary compliance ini memang diperlukan kerjasama antara pemerintah, antara institusi pendidikan, bagaimana memberikan pembelajaran kepada mahasiswa ya di UMI kita ke depannya nanti akan mengupayakan bagaimana agar mata kuliah hukum pajak itu menjadi mata kuliah yang wajib ya, mata kuliah yang wajib untuk dipelajari dan juga untuk menyadarkan kita semua bahwa pajak ini penting, akan menyentuh seluruh aspek dari kehidupan masyarakat. Maka kita sebagai orang yang ahli di bidang hukum atau ahli di bidang accounting, di manajemen, ini memang harus bisa menguasai ini ke depannya. Karena ini juga adalah suatu peluang ya bagi kita sebagai mahasiswa. Ya, bagi adik-adik semua nanti sebagai mahasiswa ke depannya untuk bisa terjun aktif dan juga menjadi orang yang terdepan di bidang perpajakan. Pada intinya kita harus aware dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, Pak, soal pajakan itu. Jadi ya kewajiban kita adalah sebagai warga negara adalah paham dan mengerti pajak dan membayar pajak. Seperti itu. Jangan sampai kita terpengaruh karena adanya penyelewengan yang terjadi. Tadi saya tekankan kembali itu malah menahan kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Yang satu kewajiban ya kita wajib sebagai warga negara membayar pajak. Yang satunya lagi ya kita wajib untuk membantu pemerintah untuk mengawasi. Jadi kita tetap bayar pajaknya, kita awasi penggunaan anggarannya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini. Karena kita dibatasi oleh waktu dan juga durasi, podcast hari ini kita tutup dengan slogan taat pajak, ikuti kajiannya, paham bersama. Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia. Saya Aditya Alfi bersama Direktur Eksekutif
Tax Law Center Bapak Dr. Azwar Amiruddin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.